Shalom. Apa kabar semuanya di rumah? Baik tentunya Kak. Sudah bangun dan sudah siap sekolah minggu kan? Sudah siap ya? Oke, kalau begitu persiapkan diri, duduk, tenang, kita akan beribadah bersama. Ya adik-adik, semuanya berdiri dan kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Sungai Sukacitamu Mengalir Dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari segala orang kudus kepada kamu semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu pun semuanya. Salam bagimu juga. Nah, adik-adik, seringkali kita melakukan kesalahan. Apakah itu sering bandel-bandel, sering membantah mama, atau yang lainnya? Nah, saat ini kita akan mengakui dosa kita dengan mengatakan bersama bahwa ya Tuhan, kami mengaku kami berdosa dalam pikiran, perkataan, dan seluruh tingkah laku kami. Kami memohon ampunilah. Ya adik-adik, kita telah mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan saatnya kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan dari Mazmur 14 ayatnya yang kedua. Mazmur 14
ayatnya yang kedua berkata demikian. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Nah, adik-adik, berita anugerah tadi sudah kita baca bersama-sama. Sekarang kita akan membaca petunjuk hidup baru dari Mazmur 18 ayat 21 sampai 22. Petunjuk hidup baru pagi hari ini dari Mazmur 18 ayat 21 sampai 22. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Nah, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Kita kembali membuka Mazmur 14 ayat 1 sampai 7. Mazmur berbalasan kita hari ini dari Mazmur 14 ayat 1 sampai 7. Ayat yang ganjil kakak akan membacakan, dan ayat yang genap kakak Milka dan adik-adik di rumah akan membacakannya. Mazmur 14 ayat 1 sampai 7. Kekebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti dimakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita masih bersukacita, kita sudah telah memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita akan bersiap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Immanuel Mune. Nah, adik-adik, sebelum itu kita menyanyi kidung pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah Tuhan dan hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapanmu bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Nah, adik-adik, kita sudah siapkan hati kita untuk cerita firman Tuhan. Mari, sebelum kita mendengarkan, kita berdoa. Kita satukan doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Meskipun kami di rumah kami masing-masing beribadah melalui video online pada saat ini, kiranya kami anak-anak-Mu yang sudah siap hati dan siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, anak-anak-Mu, dan Engkau juga memberkati Bapak Pendeta yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah sekolah minggu online ini dalam tangan-Mu, melalui nama Yesus Kristus, Tuhan Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Shalom anak-anakku sekalian, jumpa lagi di hari Minggu. Kita bersyukur Tuhan beri kita kesempatan untuk bertemu dalam ibadah Minggu Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Batam hari ini. Dan pendeta penuh syukur bisa dapat kesempatan lagi untuk membagikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga anak-anakku sekalian, baik anak besar dan anak remaja, semua penuh sukacita hari Minggu ini dan bersiap untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, cerita kita berjudul kejahatan manusia. Kejahatan manusia. Anak-anakku sekalian, tentu kamu punya pengalaman di sekolah atau di rumah. Kalau orang yang nakal, kalau orang yang jahat, kalau orang yang melanggar aturan, mereka biasanya mendapatkan apa ya? Kalau di rumah mungkin dimarahin. Juga di sekolah kalau bandel atau tidak disiplin atau melakukan kesalahan, pasti guru marah. Di mana-mana yang namanya buat kesalahan seringkali mendapat marah, mendapat sesuatu yang tentunya harus berbentuk ditegur supaya mereka
Dan orang tua beda caranya menegur, guru beda caranya menegur, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, cerita hari ini cerita mengenai Tuhan marah kepada umat Tuhan. Kenapa Tuhan marah? Karena orang pada waktu itu karena semakin banyak dan mereka rame-rame banyak buat kesalahan. Mereka banyak berbuat dosa pada waktu itu dan Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Karena Tuhan tidak mau kalau umatnya nakal. Orang tua di rumah tidak mau kalau anaknya nakal. Guru pun di sekolah tidak mau kalau murid-muridnya nakal. Apalagi Tuhan. Nah, waktu itu terlalu banyak orang yang berbuat kejahatan pada saat itu. Karena semakin banyak orang yang berbuat kejahatan, maka Tuhan marah. Dan Tuhan merencanakan menghukum umat Tuhan waktu itu, orang-orang waktu itu dengan air bah. Apa itu air bah? Air yang menutupi bumi. Oh, kalau di rumah mungkin mama marah cubit, tapi Tuhan marah dengan mengancam manusia dan memberikan namanya air bah, air yang menutupi bumi. Sudah pernah nonton film? Waktu itu ada kapal besar, ceritanya mengenai film apa? 2012 ya, itu film waktu itu yang dibuat dan kita semuanya sudah nonton. Ada 4 atau 2 batra waktu itu. Dan ketika itu batra, air begitu banyak. Seperti itulah gambarannya air bah waktu itu yang Tuhan buat untuk umat Tuhan yang nakal, untuk umat Tuhan yang jahat. Ingat, Tuhan tidak senang dengan umat yang sangat jahat. Nah, karena itu anak-anakku sekalian, Tuhan menghukum orang yang jahat. Tapi ada satu keluarga yang diselamatkan Tuhan dari air bah itu. Siapa dia? Keluarga siapa? Nuh. Itulah satu-satunya keluarga yang diselamatkan Tuhan dari air bah. Kenapa Nuh diselamatkan? Karena Nuh didapatkan Tuhan dengar-dengaran. Karena Nuh taat pada Tuhan. Maka Nuh bersama keluarganya disuruh membuat batra, dan di batra itulah atau perahu yang besar itulah Nuh dan keluarganya berlindung dari air bah dan mereka selamat. Jadi sama dengan hidup kita. Tidak mungkin anak yang tidak nakal dihukum. Tidak mungkin dong. Yang nakal yang dihukum. Nuh taat, Nuh setia, Nuh sayang Tuhan, Nuh dengar-dengaran sama Tuhan. Makanya dia dan keluarganya diselamatkan dari air bah. Nah, saya percaya kita juga semua, kalau kita semuanya taat, pasti Tuhan sayang. Kalau kita dengar-dengaran sama Tuhan, pastilah Tuhan memberikan kita masa depan, keberhasilan, kesuksesan. Tapi ingat,
kalau kita jahat dalam hidup ini, pasti Tuhan hukum. Nah, karena itu pilih mana? Mau jahat atau jadi orang baik? Tentu anak-anakku semua suka kalau jadi orang baik. Karena orang baik, orang benar itu disayang Tuhan. Makanya dengar-dengarlah di rumah. Tidak mungkin orang tua marah dan tidak mungkin papa dan mama kita marah kepada kita kalau kita dengar-dengaran. Sebab pasti juga akan diberikan sesuatu yang bagus, yang baru kalau anak dengar-dengaran. Kalau rajin belajar, pasti mama-mama bisa memberikan banyak-banyak hadiah. Kalau punya berhasil, kalau dengar-dengaran, pastilah orang tuanya senang. Maka dengar-dengaranlah supaya kita selamat. Ingat, ada firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan. Artinya, kalau kamu mendengar-dengar sama orang tua, sama guru, atau siapapun orang yang lebih tua, kakak-kakak, kamu punya masa depan yang bagus. Panjang umurmu karena firman Tuhan. Maka mari anak-anakku sekalian di rumah sana, walaupun masa pandemi, walaupun kamu di rumah terus, lebih banyak di rumah hari-hari ini, tetaplah dengar-dengaran. Sebab yang dengar-dengaran pasti disayang Tuhan dan disayang oleh orang tua. Tapi kalau kamu nakal, tentu Tuhan marah. Juga pasti orang tua marah. Jangan jahat ya, jangan nakal. Tuhan sayang kamu semua anak-anakku sekalian. Dan tentunya kita berdoa selalu berkat Tuhan dan kasih sayang Tuhan selalu menjadi bagian kamu semua. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, pembacaan firman Tuhan tadi dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 7. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dengan judul Kejahatan Manusia. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Bapak Pendeta. Mari adik-adik, sekarang kita akan berdoa Bapa kami bersama. Kita lipat tangan, kita berdoa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan dan kita akan dituntun oleh bacaan firman Tuhan dari Mazmur 20 ayatnya yang keempat, berbunyi demikian. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Amin. Dan kita akan memberikan persembahan. Kakak Leo akan menjalankan dan adik-adik juga di rumah siapkan persembahannya, kumpulkan, dan kita akan serahkan nanti sama kakak-kakak guru yang akan menjemput. Nah, itu mari kita memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu.
Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti hilang dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin menteri dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, anak-anakku sekalian, mari bersama dengan orang tua di rumah kita semuanya berdoa bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah, kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan cerita firman, dan kami semua boleh membawa persembahan syukur kami. Tuhan memberkati ibadah kami, dan kami percaya Roh Kudus Tuhan menolong anak-anak kami dikuatkan oleh Tuhan lewat ibadah hari ini. Kami berdoa, tetaplah Engkau memelihara anak-anak kami semua. Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Bapak bersama dengan orang tua di rumah. Tuhan memberi kekuatan kesehatan dan Tuhan memberi sukacita. Tuhan pun menuntun mereka menjalani hidup hari-hari dengan berbagai kesibukan di masa bermain, bahkan dalam masa-masa belajar yang tengah dipersiapkan untuk terus belajar di rumah. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara mempersiapkan diri pula menanti saat yang tepat untuk bersekolah kembali. Tuhan memberkati yang baru naik SMA, yang akan masuk SMP, masuk SD, taman kanak-kanak, juga semua anak-anak kami yang naik kelas, yang akan bersekolah nantinya di kelas yang baru. Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati tetap anak-anak kami, mereka tetap sehat, diberikan akal budi, kepandaian, dikasihi Tuhan setiap waktu. Terima kasih Bapak, kami berdoa, lindungi anak-anak kami bersama dengan orang tua masing-masing, sehingga dalam rumah tangga mereka tetap aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami berdoa, biarlah hidup kami semua tetap dipelihara Tuhan. Kami bersatu hati berdoa untuk negeri kami Tuhan, biarlah COVID-19, badai corona ini segera berlalu,
sehingga kami bersama anak-anak kami kembali hidup dengan penuh sukacita dalam perjalanan hidup kami semua. Berkati sekolah minggu gereja Toraja Jemaat Bapak, pengurus dan semua kakak-kakak pembimbing, Tuhan memperlengkapi terus semangat untuk melayani anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa syafaat. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak undang kita untuk semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dan Kristus bergema. Janganlah terkeruh dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Anak-anakku sekalian, tentu bersama dengan semua orang tua di rumah, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, demikian ibadah kita. Semoga kamu semua bersukacita bersama orang tua di rumah, dan kami semua yang melayani hari ini mengucapkan Selamat Hari Ibu. Tuhan memberkati.